Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku semuanya. Untuk video kali ini di hari Minggu tanggal 13 bulan Mei ya, tahun 2023, saya akan mereview, melihat dan sekaligus memanen ya umbi porang yang sudah saya tanam selama 2 musim. Dan insya Allah sekaligusnya kita akan merubah alih fungsi untuk penanaman cabai ya, atau mungkin sejenis lainnya ya, karena kondisi umbi porang pada saat ini sudah tidak bisa diandalkan lagi ya, harganya sudah terlalu anjlok ya. Jadi kita alih fungsi aja, kita berubah menjadi tanaman yang lain ya. Ini semua dalam rangka memanfaatkan lahan ya yang saya miliki, walaupun sedikit, tapi alangkah baiknya kita manfaatkan untuk tanaman-tanaman lain ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti perjalanannya. Adapun untuk posisi tanah di sini ya, ini posisinya adalah tanah miring ya kawan, karena ini dulunya bekas kebun bambu ya, sehingga kondisi tanahnya belum terlalu stabil lah. Maka dari itu sambil kita membongkar umbi porang, sekaligus juga kita melakukan penataan ya, yang nantinya kita akan bikin bedengan-bedengan, kemudian kita akan lakukan dengan media mulsa dengan tujuan supaya tidak terlalu terjadi pertumbuhan gulma ya, karena bagaimanapun juga ya gulma ini sangat memusingkan ya, sehingga kalau kita diamkan ini nggak akan selesai-selesai ya. Maka dari itu salah satu solusi dari pengendalian gulma yaitu kita memakai media mulsa ya. Ini juga saya tanam durian ya, kedepannya untuk jangka panjang kita tanam durian. Untuk jangka pendeknya kita tanam cabai, tomat, kemudian ada terong lalap ya, itu sebagai jangka pendek ya. Jangka panjangnya yaitu tadi pohon durian ya. Ya, temanku semuanya, para pecinta porang ya, kalau para petani porang yang lagi bersedih. Jadi sebagai pengalaman nih saya informasikan untuk kondisi umbi porang ya, di sini di wilayah Kota Tasik sebenarnya baru musim Mei ya, bulan Mei ya. Berarti baru musim kelima ya. Idealnya itu biasanya itu umbi porang dipanen pada musim bulan ke-7 ya kawan. Tapi ya karena curah hujan di Kota Tasik ini cukup deras, sehingga kalau kita diamkan, tidak diambil ya umbi porangnya, justru ini akan mengakibatkan terjadinya kebusukan ya, seperti ini ya nih. Ini adalah dampak dari umbi porang yang telat diangkat ya. Ya nih ya. Ini kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali. Bukannya makin besar, justru makin menghilang ya. Itulah keanehan dari umbi porang ya, termasuk barang-barang yang cukup aneh ya. Jadi didiamkan itu bukannya membesar, tapi justru akan menghilang ya. Maka dari itu sebagai pengalaman aja, umbi porang itu batas maksimalnya 2 musim aja ya. Kalau 3 musim saya sudah nggak yakin lagi ya. Justru bukannya makin besar, kalah makin hilang ya. Apalagi kalau kondisi tanahnya becek ya, atau kurang bagus ya. Maka dari itu emang ini harus kita perhatikan kondisi tanah, jangan sampai banyak terendam air ya, sehingga bagusnya itu dibikin bedengan-bedengan supaya tidak terlalu banyak air ya. Itu salah satu solusi untuk mengatasi kebusukan umbi ya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, bagi yang kategori BS ini atau rusak ya, ini nanti kita bisa belah jadi beberapa bagian dan kita bisa jadikan benih ya.
atau ditanam kembali ya. Jadi insya Allah tidak akan rugi ya. Karena untuk kedepannya kita sudah tidak akan beli lagi bibit ya. Karena sudah ada persediaan bibit yang kita dapat dari kebun sendiri ya. Kayak ini di samping porang ada juga talas beneng ya. Masih dalam proses pembongkaran. Di sini emang harus lebih berhati-hati ya. Karena kalau pembongkarannya menggunakan alat pacul ya, itu justru akan mengakibatkan kerusakan dalam umbi ya. Jadi emang di sini perlu hati-hati dalam pembongkaran supaya umbinya bisa diselamatkan ya. Karena kondisi batangnya sudah hilang ya, jadi kita kadang-kadang kebingungan mencari umbinya ya. Jadi kalau kondisi tanahnya kering ya, insya Allah umbinya juga cukup bagus ya teman. Memang di sini kondisi udaranya tiap hari hujan terus ya, sehingga akan berpengaruh pada kondisi umbi ya. Makanya harus secepatnya dibongkar ya. Banyak nyamuk. Ya, ini dulu kita tanam dari umbi ukuran kecil ya, kurang lebih setengah enggak nyampe setengah on ya. Alhamdulillah sampai saat ini buahnya sudah bisa mencapai ada yang ukuran 1 kilo ya. Oke ya, jadi sebelum di pacul dibersihkan dulu ya, dikerat dulu ya. Oke. Oke ya, ini hasil dari pengambilan umbi porang ya hari ini. Kita amankan dulu dari kondisi hujan ya, jangan sampai kehujanan dan kepanasan ya. Ini supaya tidak mengakibatkan umbi busuk. Kita pilah-pilah juga ya, ini ukurannya bervariasi. Yang masih kecil kita jadikan bibit ya, untuk musim yang akan datang kita akan tanam lagi. Tapi untuk yang sudah besar ya seperti ini kita akan jual ya. Ya, yang ini cukup lumayan ya kan. Ini alhamdulillah ya teman, ini adalah umbi porang yang dihasilkan
dari bibit umbi ya. Pada saat itu kita tanam ukuran kecil ya, ini ya. Ini awalnya gini ya. Ukuran kurang lebih ya sekitar 1/4 kilo lah. Ini adalah bukti awal waktu tumbuh ya, waktu kita tanam ya. Dari sini kemudian membesar ya, gini ya. Ini kurang lebih ukurannya hampir 4 kilo ya. Ya alhamdulillah ya. 2 musim, karena kalau 3 musim saya nggak menjamin ya. 2 musim saya bongkar, karena kalau tiga musim ini nanti tumbuhnya menjadi bunga ya atau spora ya. Alhamdulillah ya, ini sudah dorman ya, sudah dorman. Cuman mungkin harganya pada saat ini kurang maksimal ya, cuman sekitar 3.000 umbinya. Tapi kalau kita ambil 4 kilo ya berarti 12.000 ya satu umbi ya. Jadi kita tetap harus bersyukur ya. Ini adalah salah satu kita lihat lagi nih. Ya, menjadi sama ya. Bismillah. Kalau ini ukurannya sekitar 3 kilo ya. Jadi bervariasi ya, tergantung dari kita tanam pada saat itu umbi ukuran apa ya, dan berpengaruh kepada kondisi tanah dan pupuk juga sama ya. Ya, ini juga sama ya. Ini ciri-ciri sudah dorman, yaitu akarnya sudah lepas ya. Jadi salah satu ciri umbi porang sudah dorman, akarnya sudah lepas ya. Ya, ini sudah lepas ya. Ini sudah mulai mau tumbuh lagi ya. Ini ya, tunas ya. Kalau kita diamkan ini akan tumbuh lagi ya. Oke ya, ini sengaja kita simpan di saung ya atau di gubuk dengan maksud supaya tidak kena hujan dan air hujan dan matahari ya. Karena bagaimanapun juga kalau terlalu sering kena hujan dan sinar matahari, ini akan mengakibatkan umbi menjadi busuk. Jadi kita amankan dulu, kita pilah-pilah ya, kita pisahkan mana yang kategori baik ya, mana yang kategori BS ya, nanti kita pilah-pilah ya. Jadi kalau yang BS atau yang kecil kita simpan dulu. Pun ini adalah buah katak ya. Ini sudah ada yang tumbuh ya sebagian nih. Ini buah katak atau bil-bil yang ada di atasnya ini. Kita pisahkan buah kataknya sebagai bibit untuk penanaman yang akan datang ya. Karena bibit dari umbi porang ini bisa dari buah katak, bisa juga dari umbi yang kecil ya. Ini umbi kurang lebih sekitar 1 on ya. Ini kalau kita tanam alhamdulillah bisa menghasilkan ukuran 2-3 kilo ya, tergantung dari kondisi tanah ya atau kesuburan tanah juga ya. Oke ya, terima kasih kepada teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga tetap sehat. Bagi yang sudah subscribe, like, and comment, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.